Perkenalkan, nama saya Farel Azhar Rabbani dengan NIM 2301906520. Perkenalkan, nama saya Ali Tabdi Tawab dengan NIM 23019609626. Saya Syari Muhammad Rehan dengan NIM 230190. Halo, perkenalkan nama saya Noval Gana Ulinuha dengan NIM 2301905316. Perkenalkan, nama saya Andrew, NIM 23019003630. Nama saya Muhammad Irfan Fadilah dengan NIM 23019311806. Nama saya Fauzari Jaranta dengan NIM 23019349190. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada brand Mac and Steak itu sendiri. Mac and Steak merupakan sebuah UMKM yang berdiri di tahun 2020 di awal September. Mereka bergerak di bidang food and beverage dan memiliki specialty di comfort food. Mereka menyajikan sebuah sajian unik yang mengkombinasikan berbagai sajian khas mancanegara dikombinasikan menjadi satu sajian khusus yang belum pernah ditemukan di berbagai usaha-usaha lainnya. Dalam memulai sebuah perusahaan harus terlebih dahulu membentuk STP. Apa itu STP? STP adalah strategi dalam memilih pasar yang terdiri dari segmentasi pasar atau segmentation, pasar sasaran atau targeting, dan posisi pasar atau positioning. Berikut adalah analisa STP dari Mac and Steak. Segmentasi yang dilakukan Mac and Steak secara umum adalah menuju cakupan daerah sekitar dapur utamanya dengan target utama semua kalangan, namun khususnya adalah anak muda. Secara umum dibagi menjadi 3 model, yakni yang pertama ada segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis dari Mac and Steak mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Alasan dari segmentasi ini adalah dari produk itu sendiri yang akan jauh lebih baik disantap dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama. Dengan hanya ada satu cabang utama yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan, maka cakupan yang bisa diambil Mac and Steak adalah Jabodetabek. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis dari konsumen Mac and Steak adalah rentang usia 17 hingga 30 tahun dengan gender yang unisex. Mac and Steak melihat bahwa konsumen dengan rentang usia muda tersebut akan lebih mudah beradaptasi pada konsep dari makanan yang disajikan oleh Mac and Steak. Yang ketiga, ada segmentasi psikologis. Nah, pada segmentasi psikologis dari Mac and Steak adalah mereka yang memiliki lidah yang mudah beradaptasi pada makanan yang uncommon. Targeting of Mac and Steak. Targeting dari Mac and Steak adalah anak muda yang ingin menyukai kombinasi dari perpaduan berbagai macam makanan mancanegara yang memiliki cita rasa yang unik dengan pemanfaatan karbohidrat non-nasi, yakni makaroni. Brand Mac and Steak memposisikan brandnya sebagai terobosan baru, sebuah penyajian makanan unik dengan cita rasa khas yang mampu mengaitkan banyak peminat mac and cheese dan pecinta steak sebagai sebuah brand unik yang menyajikan makanan secara homemade. Ada pula Mac and Steak setelah melakukan STP, brand ini memanfaatkan opportunity marketing yang baik. Marketing merupakan sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan omset lewat penjangkauan yang baik terhadap konsumennya. Marketing ini sendiri menjadi sebuah ujung tombak sebuah perusahaan yang menjual produknya agar pesan maupun value dari produk itu sampai kepada konsumen secara tepat. Ada pula di dalam marketing itu sendiri terdapat berbagai tipe strategi. Salah satunya adalah marketing mix. Marketing mix adalah strategi yang menggunakan berbagai upaya marketing demi mencapai target penjualan yang diinginkan lewat berbagai variabel. Di antaranya ada 4 variabel yang bisa dikenal adalah 4P. Produk, price, place, dan promotion. Dan berikut adalah analisa 4P dari brand Mac and Steak. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang produk. Dalam konteks produk, hingga kini Mac and Steak baru memiliki satu menu andalan, yakni macaroni and steak dengan topping sirloin steak yang dibumbui dengan bahan-bahan rempah berkualitas tanpa tambahan saus ekstra. Ini masih menjadi menu tunggal dan andalan serta menjadi signature dish dari Mac and Steak ini sendiri. Tentu kedepannya Mac and Steak akan menambah ke menu lainnya dengan yang paling dekat akan diluncurkan adalah kombinasi makaroni dengan daging lobster yang akan diberi nama Mac and Lobster. Mac and Steak hingga kini masih berkutat dengan penggunaan media daring dan media sosial sebagai tempat penjualan. Instagram menjadi pemanfaatan utama dalam pemasaran
dan pemesanan dialihkan via Linktree menuju WhatsApp Business agar lebih tertata. Channel yang ada tentu menurut saya sudah sangat sesuai karena dengan adanya jangkauan sosial media yang sangat luas dapat mencakup berbagai kalangan dengan sangat mudah. Channeling via offline mungkin tidak akan dapat sebaik sekarang ini. Tetap harus adanya gabungan dari keduanya untuk dapat menciptakan ekosistem yang baik. Dalam hal promosi yang dilakukan oleh Mac and Stick utamanya dengan mengandalkan konektivitas dan jaringan baik dari sosial media maupun mulut ke mulut. Mac and Stick pernah berkolaborasi dengan public figure ternama seperti Athena Thalia, Alia Malika, Andrea Shiva, dan Kay Binks. Hal ini terbukti dengan meningkatnya popularitas dan minat dari customer dengan adanya lonjakan followers di sosial media dan juga berpengaruh kepada pesanan yang masuk. Promosi juga dilakukan dengan hire editor profesional untuk menata secara rapi sosial media dari Mac and Stick. Hal ini sehingga menarik perhatian pembeli. Price. Harga dari Mac and Stick sendiri yaitu Rp75.000 dengan menerapkan sistem pre-order atau PO. PO sendiri dibuka seminggu sebelum hari pemasakan, di mana hari pemasakan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, pesanan akan selesai sekitar jam 12 hingga jam 1 siang dan dapat langsung dikirim ke pelanggan via kurir seperti GoSend dan dapat juga di pick up langsung oleh pelanggan di dapur yang berada di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian setelah hal ini dirancang, tahap terakhir yakni kontrol yang dilakukan oleh Mac and Stick terhadap usahanya dengan kerap melakukan evaluasi di setiap order batch yang dilakukan. Rekapitulasi dan problem solving dari masalah-masalah yang muncul dari setiap order batch sehingga dapat terkontrol lebih efisien dan memudahkan order batch selanjutnya. Bila berbicara soal branding dari Mac and Stick ini sendiri, image mereka sudah kuat dengan keunikan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, apabila brand ini dapat tetap mempertahankan citra mereka meskipun dengan berbagai inovasi dan kreasi lainnya, maka akan semakin kuat image Mac and Stick dengan keunikannya. Perihal operasional dari Mac and Stick ini sendiri, penambahan SDM yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dari usaha ini akan sangat baik untuk menunjang ke produksi dari pesanan konsumen sehingga lebih efisien. Dapat disimpulkan dengan SWOT analisis singkat yang diambil dari brand Mac and Stick adalah sebagai berikut. Ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Kalau dari strength, yaitu rasanya yang unik dengan porsi yang mengenyangkan. Jika weakness-nya jangkauan yang masih terbatas. Untuk opportunities mampu menjadi solusi utama menangani kebosanan dalam rasa. Untuk threats, kompetitor yang akan bermunculan dan tren yang akan menurun. Dan atas analisa yang telah kami lakukan terhadap brand Mac and Stick, ada beberapa masukan yang dapat kami berikan dari beberapa tinjauan, yakni yang pertama dari 4P, Marketing Mix. Dari produknya akan jauh lebih baik apabila Mac and Stick memiliki variasi menu yang jauh lebih beragam dengan tetap mempertahankan ciri khas atas macaroni and cheese with steak-nya. Hal ini mungkin dapat dicapai lewat kombinasi makanan dengan penggunaan roti, burger bun, ataupun hal lainnya yang dapat memberikan opsi terhadap pembelinya. Dari segi price, akan lebih menjangkau banyak kapasitas masyarakat yang lebih variatif apabila bisa dilakukan dengan menggunakan pemanfaatan light version dari Mac and Stick itu sendiri dengan packaging yang lebih kompak dan harga yang lebih terjangkau. Perihal place ataupun tempat, konsumen nampaknya akan jauh lebih nyaman dan lebih memberikan minat pada pasar yang lebih besar dengan adanya offline store. Mempertimbangkan bahwa Mac and Stick hanya memiliki dapur utama di Kemang dan hanya menjual via online dengan sistem pre-order, maka cara tersebut akan jauh lebih efektif nampaknya. Yang terakhir, dari promotion-nya, promotion dari Mac and Stick, apalagi dengan sistem pre-order tersebut, nampaknya akan jauh lebih baik dengan pemanfaatan paid ads. Google Ads Service maupun Instagram Ads akan menjadi opsi bijak untuk meningkatkan engagement dari para konsumennya demi meluaskan jangkauan dan minat dari banyak orang. Dan berikut ini merupakan beberapa dokumentasi dari brand Mac and Stick itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat, Mac and Stick memiliki sajian di mana
macaroni and cheese topped with sirloin steak disajikan dalam box yang bisa dihangatkan, food grade, dijual dengan harga 75.000 dengan promosi yang menarik via Instagram seperti yang bisa dilihat di poster sebelah kiri yang ada di foto. Dan sekian merupakan analisis kami terhadap brand Mac and Steak. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi yang kami lakukan. Semoga hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih atas atensinya.